warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Cikma Sri Rosani Potabuka SPD, calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Modayak Barat, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur untuk angkatan ke-7 CGP Sulawesi Utara. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang pemikiran reflektif kritis, bagaimana kita dalam memaknai dan menghayati pemikiran atau filosofi dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Baiklah, dalam kesempatan ini setelah saya melihat dan mendengar video pembelajaran dan video yang terkait dengan pemikiran atau filosofi pendidikan yang dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, saya dapat menyimpulkan yang pertama yaitu tentang kemerdekaan, yaitu kemerdekaan setiap warga negara, setiap peserta didik, seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tidak ada lagi perbedaan kasta ataupun perbedaan status dalam mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana yang terjadi pada zaman kolonial yang lalu. Jadi saat ini semua peserta didik, semua anak didik, semua warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, dan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pasal 31 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, saya dapat menyimpulkan tentang kebebasan setiap peserta didik untuk mampu mengeksplorasi dan mengekspresikan dalam bentuk keaktifan mereka untuk selalu berinovasi dan berkolaborasi serta berpikir kritik dalam mendapatkan ilmu pengetahuan yang ada di sekolah. Peserta didik diberikan kebebasan untuk berekspresi sesuai dengan minat dan bakat yang mereka peroleh tanpa mengesampingkan akhlak, budi pekerti yang luhur dan kebudayaan yang ada, terutama kebudayaan yang ada di sekitar lingkungan sekolah dan kebudayaan yang berada di daerah itu sendiri. Yang ketiga, proses pembelajaran yang kita jalankan saat ini adalah tentang discovery learning, kemudian project based learning, yang mana proses pembelajaran yang ada merupakan pembelajaran yang telah dikemukakan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Dengan proses pembelajaran yang ada, sehingga dengan penerapan proses pembelajaran tersebut, anak-anak diberikan kebebasan untuk berekspresi, untuk selalu berinovasi, untuk berkreasi. Pengajaran tidak terpusat pada guru, tapi guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan mengarahkan. Pendidikan dan pengajaran sekarang terpusat pada anak-anak, dan anak-anak diberikan kebebasan untuk bertindak dan mengekspresikan segala kemampuan mereka, baik dalam bentuk akademik maupun dalam penelusuran minat dan bakat mereka. Selain itu juga mereka harus diwajibkan untuk selalu menyelipkan hal-hal positif yang terkait dengan bidang keagamaan, terkait dengan budi pekerti luhur, dan terkait dengan kebudayaan. Jadi anak-anak tidak hanya terfokus pada bidang akademik saja, tidak terfokus pada minat dan bakat mereka, tetapi dalam setiap kegiatan mereka lakukan harus selalu dibarengi dan diselipkan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kebudayaan. Baiklah Bapak Ibu, dalam proses pembelajaran ini saya juga selalu menyelipkan nilai-nilai budi pekerti luhur dan akhlak kepada anak-anak, karena nilai-nilai budi pekerti luhur dan akhlak merupakan benteng bagi mereka. Jika mereka memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik, maka secara otomatis mereka juga akan mendapatkan pendidikan
kognitif ataupun akademik yang baik, sehingga mereka dapat menyalurkan bakat dan minat mereka sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Dalam proses pengajaran juga saat ini saya menyelipkan berdasarkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Saya memandang sama semua siswa, tidak ada perbedaan kasta maupun strata maupun ekonomi dari setiap siswa. Saya memandang semua siswa itu sama, tidak ada siswa yang bodoh, tidak ada siswa yang pintar, tidak ada siswa yang miskin, tidak ada siswa yang kaya, semuanya saya anggap sama. Dan untuk proses pengajaran dan pendidikannya, saya memberikan yang terbaik untuk peserta didik yang ada demi untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Semoga dengan adanya diklat calon guru penggerak ini, semua guru-guru di Indonesia dapat menerapkan metode pengajaran yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, dan semoga pendidikan dan pengajaran yang ada di Indonesia akan tetap berjalan sesuai dengan zaman, akan menyesuaikan dengan keadaan alam yang ada dan tidak mengesampingkan kebudayaan. Demikian pemikiran reflektif kritis dari saya tentang filosofi ataupun pemikiran pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia.